Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG Transformasi dalam Jabatan tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Reni Febriani, guru PAI di SMK Al-Husna, Kecamatan Cisaga, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat. Sekaligus mahasiswi PPG dalam jabatan tahap 2 tahun 2025 Prodi Pendidikan Agama Islam di LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan nomor induk mahasiswa 25404112907. Hari ini Kamis 9 Oktober 2025 saya mengambil video praktik mengajar di SMK Al-Husna Cisaga kelas 11 Farmasi fase F dengan model pembelajaran problem based learning dengan materi bukti beriman, memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan, menutupi aib orang lain. Mohon arahan dan masukannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Silakan untuk ketua kelas untuk memimpin doa dan membaca Asmaul Husna bersama-sama. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini ada yang gak masuk atau harus hadir semua? Aji sama Dila ada? Kenapa? Sekarang sebelum belajar, coba cek kerapihan baju kalian dan di sekitar kalian masih ada sampah atau enggak, coba dicek biar nanti belajarnya kondusif. Kita untuk tadarus bersama untuk membaca surat Al-Ahzab ayat 70 sampai 71. Ada yang masih ingat enggak? Kita itu minggu lalu belajar tentang apa? Tentang berpikir kritis dan mencintai ibadah. Tentang berpikir kritis dan mencintai Kalau misalkan ada teman mau ngajak kerja kelompok tapi nggak jadi, nggak ada bilang, nggak ada apa, gimana perasaan kalian? Sakit hati karena ingkar janji. Nah, maka dari itu jangan sekali-kali kita itu melakukan ingkar janji kepada teman maupun kepada yang lainnya. Tujuan pembelajaran hari ini untuk mencapai materi-materi yang Ibu sampaikan, menganalisis cabang iman, memenuhi janji, terus Syukuri nikmat, memelihara lisan, menutupi aib orang lain. dari video yang kalian saksikan ini, menurut kalian kira-kira ada masalah nggak? Ada. Masalah apa aja? Yang pertama, tidak menepati janji. Yang kedua, tidak mensyukuri nikmat. Yang ketiga, tidak bisa menjaga lisan. Yang keempat, tidak bisa menutupi aib orang lain. Nah, masalah-masalah yang ada dalam video ini nanti kalian analisis secara berkelompok. Yang pertama itu kan masalahnya tentang tidak memenuhi janji. Memenuhi janji itu apa sih? Ada yang tahu? Yasri. Memenuhi janji adalah menepati ucapan yang telah disampaikan kepada orang lain. Menepati ucapan yang sudah disepakati
tidak mensyukuri nikmat. Tadi kan ada seorang pedagang yang tidak mensyukuri akan nikmatnya. Nah, tidak mensyukuri berarti kalau mensyukuri nikmat itu apa? Apa, Andi? Mensyukuri nikmat adalah menyadari, menghargai, dan menggunakan segala bentuk karunia yang Allah berikan dengan baik serta tidak mengeluh. Nah, tidak mengeluh ya. Dan baik dalam keadaan apapun, baik senang, baik susah, kita harus tetap bersyukur. Jangan sampai mengeluh sekalipun kita dalam kesusahan, harus tetap bersyukur, gak boleh mengeluh. Masalah yang ketiga itu tidak bisa menjaga lisan. Sementara menjaga lisan itu apa? Ada yang tahu? Titin. Menjaga lisan adalah menjaga ucapan agar tidak menyakiti orang lain. Nah, menjaga hati orang lain salah satunya dengan menjaga lisan supaya orang lain itu tidak merasa tersakiti, karena meskipun di depan baik-baik saja kita kan nggak tahu hati manusia, jadi kita harus bisa menjaga lisan. Kemudian yang keempat masalahnya itu tidak bisa menutupi aib orang lain. Menutupi aib orang lain itu apa? Sari. Menutupi aib orang lain adalah tidak menyebarluaskan kesalahan atau keburukan orang lain yang diketahui. Nah, tidak menyebar luaskan kesalahan atau aib orang lain yang kita ketahui. Kalau kita udah tahu misalkan keburukan dia, cukup kita aja yang tahu, jangan disebarkan lagi ke orang-orang lain. Kalau masalah sekarang katanya itu kepo gitu ya, nggak boleh terlalu kepo sama urusan orang ya, apalagi itu akan nanti kan salah satu dosa juga buat kita. Lebih baik kalau udah tahu keburukannya, cukup kita aja yang tahu, jangan sampai disebar luaskan. Nah, sampai sini paham atau ada yang ingin bertanya? Siapa yang ingin bertanya? Bu? Oh ya, Indri, apa pertanyaannya? Kenapa sih kita harus benar-benar menepati janji padahal karena alasan kita membatalkannya bukan karena sengaja? Bagus, pertanyaannya sangat bagus. Kenapa kita sih harus memenuhi janji? Padahal kadang-kadang alasan kita itu mendesak lah, atau ada hal-hal yang emang tidak bisa datang misalkan. Nah, kenapa? Karena dalam Islam memenuhi janji itu adalah suatu bentuk keimanan. Jadi meskipun kita tidak datang atau tidak menepati janjinya, kita tetap harus berbicara kepada orang yang dijanjikan. Supaya apa? Supaya tidak kecewa, tapi dengan alasan yang jujur ya, karena itu salah satu bentuk tanggung jawab kita sebagai umat muslim. Kasih tahu penjelasan yang sebenar-benarnya, karena Allah itu sangat suka terhadap orang yang jujur dan bertanggung jawab ya, kecuali kepada orang yang ingkar tanpa penjelasan. Jadi kalau benar-benar mendesak ya kita kasih pemahaman, kasih alasan yang sebenar-benarnya agar apa? Orang yang dijanjikan tidak merasa kecewa ya. Jadi kalau udah tahu alasannya, insya Allah mengerti. Paham Indri? Yang lain paham? Ada lagi yang bertanya? Rizvia apa? Kalau kita hanya bercanda tapi teman kita tersinggung, apakah itu tidak menjaga lisan? Ya, terima kasih pertanyaannya ya. Kalau misalkan, nah kalian lagi bercanda nih, tiba-tiba ada celetukan teman yang kata-katanya kurang berkenan di hati. Padahal bercanda Bu, apakah itu salah satu tidak menjaga lisan? Bisa jadi ya. Kenapa? Karena takutnya orang yang lagi bersama kita itu hatinya lagi kurang baik. Nah, takutnya tersinggung. Jadi baik bercanda maupun tidak, maupun serius itu harus benar-benar tetap dijaga lisannya. Bercanda boleh ya, tapi jangan berlebihan. Harus tahu batasan ya. Jadi jangan seenak-enaknya berbicara meskipun dengan teman sendiri. Harus tetap menjaga lisan sebaik mungkin. Ada lagi pertanyaan? Nah, kalau nggak ada, nanti Ibu bagi kelompok ya. Tapi sebelum itu masih semangat nggak? Masih. Yang lebih semangat, ingin sukses. Ini mari kita tepuk sukses dulu ya. Tepuk sukses. Di hatiku ada cinta.
materi yang Ibu berikan. Kelompok 1, Angga, Nisa, Dinda, Sali. Kelompok 2, Rizkia, Nanda, Revinda, Riani. Kelompok 3, Andi, Titin, Indri Lestari, dan Siti. Kelompok 4, Ramdhani, Sri, Indri Mega, dan Rifa. Kalian bekerja sama untuk mengerjakan suatu permasalahan yang ada dalam video tadi. Ya, ada memenuhi janji, mensyukuri nikmat, kemudian memelihara lisan, dan menutupi aib orang lain. Kalian boleh menggunakan gawai kalian atau HP kalian untuk mencari jawaban dari analisis kalian. Ya. Kemudian di sini Ibu nanti akan berikan LKPD untuk kalian kerjakan secara berkelompok. Nanti kalian presentasikan. Langsung kerja kelompok bareng-bareng. Ada yang mau ditanyakan terkait LKPD? Nanti di sini kan ada ya petunjuknya. Nanti di sini kalian ada diberikan soal kelompok ini dan ada juga studi kasus. Kalian nanti kerjakan, kemudian cari materi untuk yang dipresentasikan nanti depan ya. Silakan saling memberikan pendapat satu sama lain ya. Nggak boleh hanya satu orang yang berpikir. Kalian semua harus berpikir. Silakan skala presentasikan ke depan. Presentasikan yang kalian kerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini juga kami akan menjawab beberapa pertanyaan yang ada di dalam LKPD. Yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan mensyukur nikmat. Mensyukur nikmat adalah menyadari, menghargai, dan menggunakan segala bentuk karunia Allah yang berikan dengan baik serta tidak mengeluh. 2. Masalah apa yang ada pada kisah ilustratif dalam video bagian kedua. Masalahnya adalah seseorang yang tidak menyadari nikmat yang dimiliki, justru membandingkan dirinya dengan orang lain dan merasa kurang. 3. Bagaimana bentuk rasa syukur terhadap nikmat yang diberikan Allah? Dengan mengucapkan alhamdulillah, dengan hati merasa cukup dan bahagia, dan dengan perbuatan menggunakan nikmat untuk hal baik. Karena Allah SWT menjelaskan dalam Al-Quran bahwa jika kita bersyukur maka Allah akan menambah kenikmatan tersebut. 5. Apa contoh perilaku orang bersyukur yang sering terjadi di kalangan remaja? Contohnya mengeluh tentang penampilan, diri dengan barang dari teman, tidak menghargai di orang tua, dan membuang makanan. Pertanyaan dari studi kasus yaitu bagaimana seharusnya Rina bersikap terkait janji belajarnya dengan Siti. Rina seharusnya bersyukur atas kesempatan belajar dan menjadikan sebagai momen untuk meningkatkan ilmu. Dengan menepati janji belajar, dia menunjukkan rasa syukur kepada Allah SWT atas nikmat waktu, teman yang berdiri, dan peluang belajar. 2. Sebutkan kerugian apa saja yang ditimbulkan dari tindakan Rina yang tidak memenuhi janji, mengabaikan nikmat waktu dan kesempatan belajar, kehilangan teman yang peduli terhadap proses belajarnya, menunjukkan sikap lebih memilih kesenangan duniawi daripada tanggung jawab, menunjukkan kurangnya rasa syukur atas nikmat persahabatan. Juga bagaimana sikap yang seharusnya diambil oleh siswa lain termasuk Rina terhadap kabar tentang siswa yang mencuri dompet. Sebagai bentuk syukur atas nikmat akal dan etika, seharusnya siswa tidak memanfaatkan kabar itu untuk bergosip. Sebaiknya mereka bisa menjadikan kejadian itu sebagai pelajaran untuk introspeksi diri. 4. Apa dampak negatif yang bisa
terjadi di kita menyebarkan aib orang lain di media sosial. Menyebarkan aib orang lain membuat kita terlihat tidak bersyukur atas kehormatan diri sendiri. Sikap itu bisa memancing balasan negatif, merusak kehormatan, dan menumbuhkan kebiasaan menilai orang lain tanpa introspeksi. Baik, apakah ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Kelompok berapa itu? 3 ya? Indri, silakan. Terima kasih atas penjelasan kelompok kalian. Saya ingin bertanya bagaimana cara kita tetap bersyukur ketika sedang menghadapi ujian atau kesulitan hidup. Karena kadang di saat susah, rasa syukur kita mudah hilang. Apa pandangan kalian tentang hal itu? Coba jawab. Terima kasih atas pertanyaannya. Menurut kami, cara agar tetap bersyukur saat menghadapi ujian atau kesulitan hidup adalah dengan melihat sisi positif dari setiap keadaan dan meyakini bahwa setiap ujian pasti ada hikmahnya. Kita juga bisa tetap bersyukur dengan cara bersabar, berdoa, dan tidak mengeluh. Karena sabar sendiri merupakan bentuk syukur yang tinggi. Selain itu, mengingat nikmat yang masih kita miliki seperti kesehatan, keluarga, dan teman juga membantu kita tetap bersyukur meskipun sedang diuji. Nah, jadi Allah itu tidak akan memberikan kita ujian atau cobaan tanpa adanya solusi. Insya Allah pasti ada jalan ataupun hikmah di balik semua yang kita alami. Paham, Indri? Terima kasih. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dari pembelajaran hari ini dapat disimpulkan bahwa keimanan seseorang itu tidak hanya dilihat dari ibadah ritual saja. Tidak hanya sholat rajin sholat sunnah, sholat wajib. Tidak hanya itu saja, atau zakat. Tidak hanya itu saja ya, tapi semuanya dari mulai rajin sholat. Karena kan kalau misalkan sholatnya rajin, tapi masih suka gibah, ya masih suka menyakiti hati orang lain, kan itu nggak seimbang ya, tapi harus seimbang. Berarti dari pembelajaran hari ini itu disimpulkan bahwa untuk melihat keimanan seseorang itu tidak hanya dari ibadah ritual, melainkan dari mencerminkan dalam mengimplementasikan nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ibu tanya lagi sekali lagi, memelihara memenuhi janji itu apa? Apa? Memenuhi janji adalah menepati ucapan yang telah disampaikan kepada orang lain. Nah, ingat ya, memenuhi janji itu menepati ucapan, ya, tidak ingkar janji, ya, karena takut mengecewakan orang lain, karena kita pun pasti akan. Kemudian untuk nanti minggu depan pembelajaran yang akan nanti kalian pelajari yaitu tentang menghindari perkelahian pelajar, narkoba, dan menghindari